Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti janji aku, pembahasan kali ini adalah tokoh yang inspiratif menurut saya. Seorang perempuan ya mampu mengelola perasaan dan pemikirannya dan digabungkan keduanya menjadi jiwa. Data yang ada di pikiran dan data ada di perasaan itu adalah menjadi jiwa. Bagaimana bisa mengelola keadaan yang ada di mana ia membina sebuah hubungan pernikahan dengan seseorang laki-laki yang memiliki kegantengan di atas rata-rata nih, yaitu seorang Gigi tepatnya, bener banget, dan Raffi Ahmad. Tentu tidak mudah untuk bisa mengelola kondisi tersebut karena bisa jadi sih suaminya tidak ada masalah apapun, tapi bisa jadi banyak yang suka atau menyukai dirinya. Nah, bagaimana sih peran seorang istri di sini untuk bisa mengelola dengan baik berbagai macam perasaan yang hadir pada saat ada gangguan tersebut, dan bagaimana bisa memanage komunikasi yang baik hingga membuat suaminya tetap stay bersamanya. Untuk itu kita akan masuk ya secara psikologis bagaimana sih tekniknya Gigi menghadapi Raffi. Sebelumnya like, subscribe, and share terlebih dahulu. Saya tunggu. 1, 2, 3. Terima kasih untuk like, subscribe, and share-nya. Kita akan masuk pembahasannya. Bicara mengenai pernikahan adalah sebuah komitmen ya dua orang yang terjadi yang dilakukan untuk pengukuhan pernikahan dalam bentuk upacara dengan tujuan untuk menguatkan dan memiliki evidence serta bukti-bukti yang harus diikuti dalam aturan negara, agama, dan sosial. Tentu saja untuk menjalankan sebuah pernikahan dibutuhkan komitmen bersama dari kedua belah pihak. Komitmen adalah perjanjian yang harus disepakati oleh keduanya. Kesepakatan tersebut harus diamini dan diyakinin untuk mempertahankan sampai titik darah penghabisan atau istilahnya sampai nafas berakhir. Perjanjian seperti itu. Namun sebagai manusia yang memiliki emosi tentu ada perasaan naik turun marah. Kekuatan untuk menjaga komitmen itu seperti apa sih? Yuk kita lihat ekspresi dari Gigi. Sudut pandang Gigi untuk bisa mengelola hal tersebut, berjanji berkomitmen, janji sucinya Gigi dan Raffi. Kita masuk ekspresi pertama. Nah, saya ambil dari wawancara Melanie ya, di wawancara dengan Gigi di sini. Ini menarik banget sih menurut perhatian saya ya. Karena tentu tidak mudah nih bisa mengelola perasaan, gangguan-gangguan itu pasti banyak. Enggak Raffi yang bermaksud, tapi bisa aja diganggu karena tadi kan memiliki suami yang ganteng. Nah, ini mungkin bisa menjadi contoh untuk kalian yang memiliki pacar yang ganteng atau suami yang ganteng supaya tidak ada masalah dalam pernikahannya. Oke, kita lihat. Ini ada pertanyaan dari Melanie di sini. Menurut lo, apa karakter lo yang bisa membuat Raffi setia sama lo? Pertanyaan seperti itu. Nah, pada saat ditanyakan seperti itu, lihat ekspresi daripada Gigi. Ya kan? Dia tenang menjawabnya. Ini karakternya Gigi sih. Gigi itu tenang dalam menghadapi semua situasi. Perhatiin deh ekspresi wajah dan ketenangannya. Kalau panik kan kelihatannya perubahannya. Gigi itu tenang sehingga mukanya munculnya adalah muka yang sulit untuk ditebak. Nah, ini disebut menurut Gigi adalah lempeng. Lempeng itu lama banget. Saya dengar kata-kata lempeng. Lempeng itu ngerti gak sih guys? Nggak ke kanan, nggak ke kiri gitu. Kalau dulu tuh saya sering banget denger ibu saya kalau ngomong naik bajai ya, bilang kayak gini, lempeng aja nih bang, lempeng. Nah kalau lempeng tuh setahu saya tuh kayak lurus gitu loh. Berarti di sini Gigi mengambil kata-kata zaman dulu banget sih Gigi. Jadi lempeng itu lurus, nggak belok kanan, nggak belok kiri. Jadi orang akan sulit menganalisa dari ekspresi wajah yang lempeng. Tapi pada saat ia bicara lempeng ini, perhatiin nggak tangannya sebelah kiri? Dia main-mainkan. Memain-mainkan tangan seperti ini indikasi adanya kecemasan, indikasi ya. Nah, gitu. Jadi asumsinya ekspresinya boleh lempeng, tapi gesture atau emblem dari tubuh itu menunjukkan sesuatu yang berbeda sedikit. Sedikit ya, karena ujung kuku doang. Berarti ada kecemasan sedikit, tapi nggak banyak. Sedikit tentang hal tersebut. Tapi itu wajar. Mungkin kalau orang lain udah panik banget kali ya. Kalau Gigi cuma sedikit. Ya wajarlah sebagai manusia, apalagi sebagai seorang istri. Nah, pada saat bicara mengenai lempeng di sini, kita lihat ya.
Lempeng yang dimaksud ini adalah bodoh amat deh gitu loh sama informasi apapun. Tapi lo memilih untuk percaya sama dia, Gi. Gimana Gi caranya? Nah pada saat ngomong kayak gitu, Melanie sampai tutup muka loh. Saking dia nggak habis pikir dengan pemikiran dari Gigi. Itu tadi yang saya sampaikan. Perempuan lain pasti nggak habis pikir, pasti nggak akan bisa kuat gitu loh. Kalau aku di posisi Gigi juga akan nggak kuat, gila, parah banget gitu kan. Tapi inilah lebihnya daripada Gigi, dia mampu. Inilah yang kita perlu belajar di sini sama seorang Gigi. Bagaimana sih bisa memanage dan mengelola perasaan dengan sangat baik sebagai seorang istri gitu loh. Terus Gigi ngejawab di sini, ya dia ambil megang bahunya ya. Kalau kamu menyentuh bahu seperti ini adalah tanggung jawab di sini. Jadi Gigi memberikan gambaran bahu tanggung jawab di sini. Kalau kita menikahkan komitmen sambil megang bahunya ya, artinya bertanggung jawab. Menurut aku yang belum tentu benar nih, menurut aku nih, ya komitmen gitu loh. Jadi kalau menurut aku, kalau menurutnya Gigi gini, kalau kamu sudah berkomitmen ya pegang komitmen kamu sampai titik darah penghabisan kamu. Kamu sudah memilih menikah dengan dia ya kamu pegang komitmen itu. Mempercayai dia 100%. Apapun disampaikan percaya. Karena komitmen gitu loh. Karena janji tadi yang saya sampaikan di awal. Pernikahan itu apa definisinya dan komitmen itu apa. Jadi ucapan yang disampaikan, saya berjanji, saya menjanji setia, janji suci saya berjanji untuk menikah dan melayani kamu. Ya udah pegang itu. Jadi di sini Gigi adalah orang yang teguh dengan ucapannya, dengan komitmennya. Dan mengingat sebagai seorang manusia yang ditinggalkan adalah ucapannya. Nah ini adalah Gigi adalah seseorang yang punya amanah yang luar biasa. Dan menurut aku Raffi juga sama. Dia juga memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Jadi sebenarnya mereka berdua adalah pasangan yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pernikahan ini sampai titik darah penghabisan. Walaupun ada godaan gitu loh. Walaupun bisa jadi ada godaan, bisa jadi, bisa enggak. Tapi mereka mampu mengelolanya dengan baik. Menurut aku yang namanya laki-laki enggak akan ngaku. Katanya Gigi lagi. Pada saat bicara dia tenang. Perhatiin di sini ekspresinya. Gitu loh. Dia bicara sambil tersenyum. Luar biasa ya. Kok sampai punya pemikiran ya udah kalau ngomong apa-apa pun juga saya tahu dan dia enggak akan ngaku, ya udah saya pahamin aja. Jadi gambarannya gini, ya udah Raffi mau ngomong apa aja, statement apa aja, kalau dia udah tahu ada salah nih, dia tahu dia salah, dia mau ngomong apa aja dia nggak akan ngaku dan it's okay. Kalaupun kamu nggak ngaku juga it's okay menurut Raffi. Nah terus akhirnya si Melanie gemes banget dong, ya ampun Gi, sampai ada bukti depan mata. Nggak ngaku, nggak mungkin ngaku. Gigi pas lagi bicara, kembali lagi dia tersenyum. Dan kamu perhatiin selain tersenyum, dia juga berkerut di sininya. Itu berpikir, nggak akan ngaku, nggak akan. Jadi berpikir, ada sedikit marah, tapi lebih banyak adalah lebih ke arah berpikir, nggak akan ngaku. Itu yang membuat Melanie tuh nggak habis pikir. Kok bisa? Akhirnya membuat dia tangannya seperti kok bisa gitu loh. Kenapa kayak begitu? Kalau misalnya kamu tahu akhirnya kamu ribut dan selesai gitu loh. Untuk apa? Jadi ending-endingnya ntar jadi ribut perkawinan ini akan berakhir. Pada saat bicara dia menggaruk-garuk. Artinya ada kecemasan di situ, ada kekhawatiran di situ. Jadi Gigi di sini nggak mau banget kalau pernikahannya itu berakhir. Ini menandakan Gigi sangat amat menyayangi Raffi. Dan saya yakin Raffi pun sama. Sangat amat menyayangi Gigi. Dan mereka adalah soulmate. Kecuali, kata Gigi, kecuali kita nggak mau lagi berurusan, nggak mau lagi berhubungan, udah memutuskan, udahlah nggak usah lah. Barulah cari buktinya, barulah nyampein. Atau disampaikan semua evidence-nya. Di situ wajahnya adalah konten. Ada sedikit senyumnya yang sungging ke atas. Jadi komitmennya sejauh dia masih sanggup menjalaninya, dia akan jalanin sampai apapun dia tetap akan jalanin. Tapi kalau udah over limit, maka semua evidence itu disampaikan. Ya udah, nggak usah bahas apapun lagi. Saya menyelesaikan dengan baik. Gitu loh. Jadi itu berada di posisi itu kalau sudah nggak tahan lagi. Nah pada saat ngomong seperti itu, ekspresinya Melanie ngeliat ke atas. Oke, barulah dia bisa masuk akal.
Mel. Kalau nggak bisa masuk akal ya Mel ya. Ya iyalah, aku juga ngeliatnya juga benar-benar luar biasa gitu kan. Kita semua nggak ada yang paham kan, tapi kita mulai ngerti di sini, mulai belajar di sini. Setiap pernikahan pasti ada masalah yang berbeda-beda. Ini menurut Gigi ya. Di agamaku ada surat yang menjelaskan tiap ada masalah pasti ada kemudahan. Dan Allah nggak lama-lama kasih masalah. Jadi ya udah, percaya aja sama Allah. Pada saat dia bicara seperti itu, perhatiin, lihatnya ke atas. Tangannya ya ke atas, ini adalah locking hand. Inilah sumber kekuatan dari Gigi. Selain wajahnya lempeng, nggak mikirin, dia mempercayai sekali Allah di sini, atau ya mempercayai Tuhan. Jadi memberikan, mengembalikan segala sesuatu kepada Tuhan, gitu loh. Dengan mengembalikan segala sesuatu kepada Tuhan, maka nanti Tuhan yang akan menjaganya. Nah ini menarik sekali. Jadi mengabaikan kepada Allah, maka Allah yang akan menjaganya dengan baik. Pada saat ada masalah, dia berdoa. Kalau sampai habis berdoa, habis-habisan nangis, kalau capek banget tidur aja, selesai deh bangun tidur. Simple itu. Memaafkan, sesimpel itu, forgiveness. Yang jelas kekuatan yang bisa saya lihat di sini adalah mengembalikan segala sesuatu kepada Sang Pencipta. Berada di level apa? Ikhlas, percaya sama suaminya. Itu dua kekuatan yang sangat luar biasa dalam menjalani pernikahan. Total 100% menyerahkan dirimu, fokus di situ. Kalau masih ada ganjalan, sulit. Komitmennya nggak bisa berjalan. Tapi kalau udah total, fokus, ngebangun, yakin, tambah dengan kekuatan dari doa, insya Allah kayaknya perjalanannya pasti mulus. Kalaupun ada riak-riak kecil bisa diatasi dengan baik. Tadi kekuatan adalah di sini adalah apa? Agama. Luar biasa ya. Ya walaupun pas lagi ngomong sih abis menyerahkan kepada Allah ya ada mainin rambut. Artinya ya mengasihani diri sendiri juga sih. Artinya ya namanya manusia punya perasaan gitu loh. Yang membuat kamu bertahan itu apa? Pertanyaan lagi dari Melanie. Pada saat ditanyakan lagi, ia kembali lagi memegang bahunya. Tanggung jawab. Dia menjawab sambil gerakannya ke arah bahu. Ya tadi tangannya menuju ke arah bahu seperti ini. Dan kembali lagi dia menyatakan apa? Ia bertanggung jawab. Itu yang membuat Gigi tuh kagum sama suaminya sendiri. Ya, respect sama suaminya sendiri. Seorang suami yang bertanggung jawab, seorang ayah yang bertanggung jawab, seorang kakak yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Tanggung jawabnya gak ke aku aja, tapi ke adiknya, ke keluarganya, dan ke karyawannya. Jadi orang-orang di sekitarnya itu juga merupakan tanggung jawab dari Raffi. Jadi Raffi itu orang baik, dia senang berbagi, dia ingin menyenangkan semua orang. Nah itu yang bikin Gigi tuh percaya sama suaminya. Pas lagi ngomong tentang dia bertanggung jawab tidak hanya keluarganya, dia kembali lagi menganalisa tangannya seperti ini. Jadi bertanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap Gigi, anaknya, adik-adiknya, orang lain, keluarga semuanya, karyawannya dia tanggung jawab sekali gitu loh. Kemudian Melanie karena sama masih kepo juga ya Mel, masih kepo aja Mel. Stok maafnya seperti apa sih? Tergantung sih sambil mainin rambut, mengasihani diri sendiri. Kalau menurut Gigi, kalau orang lain buat salah, pasti ada kapasitas kita juga buat salah. Jadi gambaran di sini adalah introspeksi diri. Jangan salahin orang lain atas apa yang terjadi. Perbaiki diri sendiri. Makanya tadi pada saat kalau sampai suaminya berbohong, Gigi lebih mengintrospeksi diri. Kenapa sih sampai suami saya harus berbohong? Apa yang harus saya perbaiki dari diri saya? Nah itu konsep ya. Jadi kalau misalnya ada persoalan yang terjadi dengan pasangannya, kita bisa mengambil kesimpulannya apa? Introspeksi diri, jangan salahin orang, perbaiki diri sendiri. Agar tidak kejadian lagi. Itu kalau memang kamu mau mempertahankan pernikahan kamu. Nah tiba-tiba nih, datang nih si Raffi nih pada saat ngomong kayak gini, set, dia in frame lah, set. Terus duduk dengan tangan seperti ini menguasai keadaan dan dia ngomong, seumur hidup Nagita aja udah. Tangannya seperti ini. Menguasai keadaan, mengetahui dengan baik, memahami dengan baik bahwa istri tidak akan pernah kemana-mana. Raffi punya keyakinan yang luar biasa, sama yakinnya Gigi terhadap Raffi. Gitu loh. Nah pada saat dia ngomong kayak gitu, Melanie nanya,
Tapi lo percaya gak sih omongan dia? Enggak. Jadi Gigi di sini menjaga hatinya, menjaga perasaannya. Gak menjalankan 100% tapi menjaga komitmen ini, mempercayai komitmen ini. Dan melepaskan segala sesuatu kepada Allah, pada Tuhan, sehingga ia selalu terlindungi. Jadi kondisi apapun Allah yang menjaga. Pasti akan ada petunjuk, ada hal-hal yang gak bisa kemana-mana, gak bisa akan ninggalkan. Karena tadi ya, mereka ini ya punya komitmen bersama. Terus Melanie nanya lagi, kalau ada informasi-informasi yang masuk, bicara, ngasih tahu segala macam, ya orang lain sekitar boleh bilang apa aja. Tapi tadi ia mempercayai di sini, gitu loh. Jadi lihat ekspresinya seperti ini. Jadi kalau orang mau ngomong apapun, teman-temannya mau ngomong apapun, dia tetap percaya sama suaminya. Dan Gigi juga ngomong, saya sama sekali nggak pernah kepo sama handphonenya, bahkan tahu passwordnya dari Rafathar. Bingung dong. Bingung dong si Raffi. Hah? Kok bisa tahu passwordnya dari Rafathar? Lagi tuh jangan salah loh, Vi. Anakmu itu bisa tahu passwordnya, dibisikin mamanya. Mama, password papa begini. Ya Allah, Rafathar ya, kecil-kecil ya, luar biasa. Kompak ya sama mama ya, keren Rafathar. Tapi tadi pada saat Gigi tahu pun, Gigi juga gak mau buka. Tenang Vi, begitu dia tahu, dia tahu password tapi dia gak mau buka. Dan untuk menjaga hatinya, pada saat ada handphone, ada orang masuk aja, Gigi langsung balikin tuh handphonenya, langsung pek dibalikin. Dia gak mau lihat dan gak mau tahu dari siapa. Mendingan jauh-jauh deh, gak perlu kepo dan gak perlu tahu. Itu karena aku menjaga hatiku. Pada saat bicara mengenai aku menjaga diri sendiri, kamu perhatiin tangannya Gigi. Dia menunjuk ke bagian jantungnya. Jantung menyimpan perasaan di sini. Jadi menjaga perasaan jauh lebih baik ketimbang kepo, mau tahu segala macam, akhirnya membuat sakit hati dan lain-lain, asumsi dan lain-lain. Jadi pada saat telepon masuk pun ya balikin. Tuh telepon masuk tuh udah selesai gitu loh. Nah di sini adalah ya di sini yang ditaruh sama Gigi adalah kepercayaan yang luar biasa buat suaminya gitu loh. Dari gambaran tersebut apa yang bisa kita ambil intisarinya? Pertama adalah kekuatan spiritual yang baik. Nah di sini mempercayai Sang Pencipta Tuhan, mempercayai Allah adalah hal yang utama pada saat kamu menjalankan sebuah pernikahan. Karena menikah untuk ibadah. Gigi melakukan hal ini dengan sangat kuat. Ia mengembalikan segala sesuatu kepada Sang Pencipta. Jadi kalau misalnya ada masalah apapun, begitu kamu menitipkan suamimu kepada Sang Pencipta, itu dijaga dengan 1000, 2000, 100.000%. Jadi kalau kenapa-napa, pasti Tuhan akan bekerja dengan baik. Gitu loh. Karena mempercayai. Selain mempercayai apa? Kamu ikhlas menjalani pernikahan kamu. Jadi percaya kepada Sang Pencipta dan kamu ikhlas. Sehingga kamu bisa menjalankannya dengan baik. Nah, berikutnya apalagi yang dimiliki oleh Gigi terhadap Raffi, ia menjaga komitmennya dengan baik. Menjaga komitmen bahwa ia menikah sampai kapan, sampai detik darah penghabisan, sampai nafas berakhir, dia akan menjaga dan berkomitmen untuk hal tersebut. Tapi namanya manusia jangan diuji cobakan terus, Vi, karena ada time limitnya dari Gigi. Ia sudah menyampaikan hal tersebut tadi kan, bahwa ya tergantung sih gitu loh. Kemudian yang berikutnya apalagi kekuatan dari Gigi? Ia mampu untuk mengintrospeksi diri dengan baik, sehingga selalu memperbaiki diri, Ini kekuatan yang luar biasa gitu loh. Yang berikutnya adalah Gigi memiliki kematangan secara pribadi untuk menjadi seorang istri. Ia juga memiliki kematangan yang baik dalam mengelola emosinya. Sehingga ada masalah, tenang ia hadapi. Makanya mukanya lempeng tadi dia bilang. Tenang, introspeksi, tapi dia menguasai dengan baik. Nah ini yang menjadi packaging yang menarik dari seorang istri, seorang Gigi yang bisa kita ambil hikmahnya hari ini. Semoga ini bermanfaat, penjelasan ini bermanfaat untuk semua orang. Kita bisa mengambil nilai-nilainya, bagaimana belajar untuk menjadi ikhlas dalam menjalani pernikahan, belajar untuk mempercayai suami dan menjaga komitmen.
Dan moga-moga para suami yang menyaksikan ini juga bisa mengambil hikmahnya untuk tidak coba-coba terhadap istri, karena istri ya tadi ya, begitu kamu menyakitinya ya kamu menyakiti semua pihak di sini. Jadi tolong dijaga komitmen yang sudah dijanjikan, karena pernikahan itu adalah ibadah sampai titik darah penghabisan. Sampai bertemu lagi di pembahasan saya selanjutnya. Silakan sharing, komen, dan kasih masukan-masukan yang positif di sini. Pembahasan mengenai Raffi dan Gigi. Dan kalau kamu ada tokoh yang ingin kamu analisa, sampaikan kepada saya. Yang terbanyak itu nanti akan saya analisa. Dan moga-moga kita bisa mengambil hikmahnya dan selalu berpikir positif, prasangka baik. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.